Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Kita akan berbincang-bincang lagi terkait skripsi, bagaimana cara menghadapi stres. Ya, istilahnya kita switch dari mulai skripsi to be script suite. Ya. Biasanya gitu kalau misalnya mahasiswa sedang stres, bilang skripsi itu script sheet. Tapi nggak boleh berpikir negatif. Tetap kita harus jalani dengan ikhlas, jalani dengan semangat, sehingga kita bisa mengatakan bahwa skripsi itu adalah script suite. Ya. Nah, kalau bicara stres, tentu setiap orang pasti pernah ya dan pasti mengalami namanya stres ya. Kebanyakan mahasiswa tingkat akhir momentum stresnya itu adalah saat pengerjaan skripsi. Dari mulai pengajuan judul, bimbingan sampai ujian, tentu itu akan terpikir terus sehingga akan mumet di kepala, akan stres. Namanya juga manusia, tidak masalah. Yang penting ya, yang terpenting adalah bagaimana kita memanage stres itu ya. Bagaimana kita memanage stres itu, kita berpikir terus positif sehingga yang masuk ke dalam pikiran kita adalah sugesti-sugesti yang positif terhadap skripsi. Sehingga kita bisa menghasilkan energi positif yang akan berdampak pada proses pengerjaan skripsi kita. Nah, bagaimana cara mengelola kondisi kita agar tidak stres menghadapi skripsi? Yang pertama adalah pahami apa kesulitan kita saat proses pengerjaan skripsi. Kalau kita tahu kita kesulitan dalam hal apa, kita harus mengatasi kesulitan itu. Misalnya kita kesulitan dalam hal penentuan topik. Nah, kita bisa tahu itu masalah kita, tinggal kita cari tahu bagaimana cara mengatasinya untuk masalah itu. Contohnya kita bisa diskusi dengan dosen langsung, kita bisa diskusi dengan teman-teman kita bisa cari tahu topik-topik apa yang memang dikira bisa kita kuasai dan mudah untuk dijadikan bahan penelitian. Atau kita kesulitan dalam hal metode analisis. Nah, kita pun akan berpikir kalau kita udah tahu kesulitan kita di situ, kita harus segera cari tahu solusinya seperti apa. Entah itu kita bertanya ke dosen, bertanya ke teman, atau kita lihat video-video tutorial. Nah, ini akan sedikit mengurangi rasa stres kita ya, karena kita tahu kesulitan kita apa, dan kita tahu cara mengatasinya bagaimana. Ini akan mencegah stres. Nah, lalu yang kedua, ceritakan kesulitan kita ya kepada orang-orang yang anggap kita percaya. Setelah kita bercerita biasanya akan ada perasaan yang lega. Apalagi kalau kita bicara kepada orang yang mampu memberikan solusi, mampu menyemangati. Nah, ini akan mendorong kita untuk terus bersemangat mengerjakan skripsi. Perlu bercerita ya, perlu ya kita berbagi cerita dengan teman-teman kita, dengan orang terdekat kita, kesulitan kita apa. Nah, biasanya mereka akan memberikan kalimat-kalimat positif, saran-saran positif kepada kita yang ini menjadi dorongan kita untuk terus melakukan atau melanjutkan proses pengerjaan skripsi, sehingga motivasi kita tumbuh seperti itu ya. Lalu kemudian membuat timeline ya, timeline untuk melakukan time management pengerjaan skripsi kita. Biasanya kalau kita gak punya time management yang baik, ini akan terasa numpuk dan terasa sempit waktu. Akhirnya ini menjadi satu beban berat bagi mahasiswa untuk menyelesaikannya, karena memang tidak ada time management. Nah, buatlah time management, kapan harus selesai bab 1, kapan harus selesai bab 2, bab 3, dan seterusnya. Perencanaan yang buruk ini akan membuat kita stres. Sebaliknya, perencanaan yang baik ini akan membantu kita untuk menyelesaikan skripsi.
Ya meskipun setiap rencana tidak akan berjalan mulus, namun kita punya guideline dan kita punya track untuk terus maju agar skripsi kita selesai. Dibanding orang yang tidak mempunyai rencana sama sekali. Kemudian berikanlah self reward ya. Kita tentu sekecil apapun pencapaian diri kita, kita harus atau kita patut mereward diri sendiri agar kita terhindar dari stres. Misalnya pengerjaan bab 1 sesuai target, sesuai dengan komitmen awal, tidak ada salahnya kita berikan apresiasi kepada diri kita sendiri. Ya itu ya. Kemudian ini yang terakhir nih ya, luangkan waktu untuk beristirahat. Ya seberat apapun pengerjaan skripsi, beban kalian, tentu luangkanlah waktu untuk beristirahat, untuk merecover kondisi badan kita, untuk menjaga kesehatan kita. Jangan sampai kita menjadi sakit karena kurang istirahat. Nah, kita bisa meluangkan waktu untuk beristirahat karena mempunyai time management pengerjaan yang baik. Kalau kita tidak mempunyai time management pengerjaan yang baik, itu akan sulit meluangkan waktu untuk istirahat. Seolah-olah kita sibuk terus mengerjakan skripsi. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.